Shalom Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini. Mari sama-sama kita mau datang dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa hatimu hati yang selalu mau menyembah Tuhan, amin. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menjamah, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan setiap sakit kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Mari bersama-sama saat ini tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalasnya, selain kami memberikan hidup kami, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Di setiap pergumulan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Sama-sama. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sama-sama katakan, oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
mujizat. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Hanya Kau Tuhan yang selalu ku andalkan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami nantikan. Hanya Kau Tuhan selalu ku andalkan. Mari sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada saat ini, selalu ada pertolongan di dalam Tuhan. Mari terus berharap hanya kepada Tuhan. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, mari terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan menyerah, terus berharap hanya padanya. Berharap hanya pada Yesus. Selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sama-sama buka kedua tanganmu, naikkan dengan segenap hatimu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu selalu nyata Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, selama kami menyembah-Mu Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Selama kami memuji-Mu, ada perkara yang ajaib yang pasti akan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Percayalah Bapak Ibu, oh segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya
yang kita andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau saja. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku selain Kau. Berapa banyak engkau saat ini mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan di dunia ini. Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, tetap andalkan Dia. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Naikkan pujian ini dengan iman percayamu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, percaya hanya Tuhan yang satu-satunya kita andalkan. Bapak Ibu, di setiap waktu, dalam setiap musim kehidupan kita, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes Lord, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Ya Tuhan, melebihi. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Terus pegang tangan Tuhan dan terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap musim berganti dalam hidupmu, teruslah tetap andalkan Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes Lord, siapapun juga.
Selain Kau tiada yang lain yang ku andalkan. Selain Kau, Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan selain Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu janji kami, itu deklarasi iman kami di hadapan-Mu. Lewati apapun persoalan, pergumulan, badai, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Satu hal yang kami tahu pasti, Engkau tidak pernah akan tinggalkan kami. Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami kuat, kami mampu, kami bisa ketika kami berjalan bersama dengan Yesus. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami. Kami tidak bisa kalau Tuhan tidak sertai kami. Ini kami Bapa. Kalau hari ini kami boleh kembali ada di kaki Tuhan. Bicara Tuhan buat setiap kami. Bapa bicara buat anak-anak-Mu. Kuatkan mereka. Bukan kami yang ada di sini, tapi Tuhan yang akan beracara di setiap hati umat, di setiap hati pendengar-pendengar yang setia. Tuhan yang akan turun tangan buat hidupmu, Dia yang akan turun tangan Bapak Ibu Saudara. Pegang erat tangan Tuhan, panggil nama Yesus. Lewati apapun dalam hidup ini Tuhan, kami percaya yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tolong kami, koreksi kami, selidiki kami Tuhan. Berbicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan bukakan jalan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar firman ini jadi pelita dalam hidup kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Saya rasakan sekali Bapak Ibu Saudara ketika tadi pujian penyembahan dinaikkan. Ya, Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Saya juga berdoa dimanapun kau berada, alami Tuhan. Alami Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti lagu yang tadi boleh dinaikkan, lewati apapun dalam hidup kita. Panggil nama Yesus. Ada kuasa di balik nama Yesus. Panggil nama Yesus Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah akan tinggalkan setiap kita. Kalau Tuhan yang kita andalkan, siapa sih yang bisa lawan setiap kita Bapak Ibu Saudara? Tadi lagu itu mengingatkan saya, kalau saya harus menutup sesi ini Bapak Ibu Saudara, menutup rangkaian khotbah, seri khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Kita Bapak Ibu Saudara masih ingat, kita masih ada di satu topik yaitu mengatasi frustasi. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara dari Amsal pasalnya yang ketiga. Kita sudah eksposisi dari ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7 hari ini. Kita selesaikan ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Tapi menghadapi frustasi cuma sederhana kok Bapak Ibu Saudara. Andalkan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Biar itu enggak cuma jadi nyanyian setiap kita. Biar itu benar-benar jadi kerinduan setiap kita. Lewati masalah, lewati pergumulan, andalkan Tuhan. Taruh hidupmu hanya pada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, satu poin terakhir menutup sesi seri khotbah tentang mengatasi frustasi. Satu poin patri dalam hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amsal 3, pasalnya yang Amsal pasalnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 kita akan selesaikan. Ke bawahnya ini berkat-berkat buat setiap kita. Kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita taruh Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kalau engkau lakukan semua ini, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca sendiri. Amsal pasal yang ketiga, yang ke bawahnya Bapak Ibu Saudara, ayat 8, ayat 10, ayat yang ke-16. Itu janji buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini apapun yang terjadi, ayo andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ayat yang ke-7, bagian yang terakhir kita akan baca.
Ayat yang ketujuh bilang, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Itu kita sudah bahas di episode yang sebelumnya. Hari ini sederhana, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Menjauhi kejahatan itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Kejahatan itu enggak cuma berarti bunuh orang loh Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya percaya kita tahu kalau bunuh orang itu jahat. Makan uangnya orang itu jahat Bapak Ibu Saudara. Tapi yuk, hari ini kita naik ke level yang lebih tinggi. Jahat itu ada banyak loh Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita enggak sadar kalau kita lagi jahat Bapak Ibu Saudara. Meragukan Tuhan, itu jahat enggak Bapak Ibu Saudara? Itu jahat loh di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Enggak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, itu jahat atau enggak? Itu jahat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal-hal lain yang hari ini jadi kekuatan dalam hidupmu, yuk taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Itu jahat loh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan itu berarti Bapak Ibu Saudara, waktu engkau takut akan Tuhan maka engkau berani untuk mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus. Izinkan Tuhan jadi otoritas yang pertama. Waktu engkau mau hidup takut akan Tuhan, berarti engkau mau hidup di bawah otoritas dari Kristus. Ketika engkau mau hidup di bawah otoritas dari Kristus, berarti engkau berani untuk mempercayakan hidupmu. Mempercayakan, percaya Bapak Ibu Saudara. Percaya itu dalam bahasa Inggris ada dua Bapak Ibu Saudara. Believe and trust. Believe and trust. Believe itu apa Bapak Ibu Saudara? Believe itu mempercayai. Ya, engkau bisa mempercayai Tuhan. Setiap minggu engkau boleh datang ke gereja. Engkau boleh katakan, aku percaya sama Tuhan. Tapi hari ini yuk, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita naik ke satu level yang lebih tinggi. Bukan mempercayai Tuhan. We don't just believe in God. Tapi hari ini, yuk sama-sama kita mau mempercayakan hidup kita. I trust you Lord. Mempercayakan itu berarti apa Bapak Ibu Saudara? Kita taruh semuanya buat Tuhan. Biar Tuhan jadi yang nomor satu. Kalau orang Jawa, orang kita di Surabaya, kalau boleh ngomong itu Pak, bahasanya enak banget. Pasrah bongkoan sama Tuhan. Ya kadang kalau kita tidak benar-benar ada di titik nadir dalam hidup kita. Ketika uangmu kecewakan engkau, ketika koneksimu kecewakan engkau, ketika orang-orang yang paling kau percaya dia kecewakan engkau. Kalau kita belum dibawa sama Tuhan ke titik nadir dalam hidup kita susah buat pasrah bongkoan sama Tuhan. Yuk hari ini. Tidak harus kan kita ada di titik itu Bapak Ibu Saudara. Trust, trust, and trust. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab kok atas hidup setiap kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 bicara apa buat Bapak Ibu Saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janji firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu janji firman Tuhan. Hari ini kita seringkali mempercayakan hidup kita sama hal-hal yang kelihatan. Kita kalau punya deposito gede kita jalan, dada ini kan bisa lebih lebar kan Bapak Ibu Saudara, iya kan? Kita jalan itu kan bisa lebih percaya diri kan kalau deposito lebih besar kan Bapak Ibu Saudara. Tapi yuk hari ini bukan masalah itu Bapak Ibu Saudara. 7.000 lebih janji Tuhan di Alkitab. Masa itu tidak buat kita percaya diri untuk melangkah. Masa itu tidak buat kita percaya diri untuk mengatasi setiap masalah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Tidak cuma sekedar mempercayai Tuhan. Kita naik ke dimensi yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu Saudara. Amsal 11 ayatnya ke-28 mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Tapi bukankah itu seringkali terjadi dalam hidup kita? Kita lebih percaya sama kekayaan kita. Kita merasa one day kalau aku punya tabungan sekian, pensiunku pasti aman. Hari tuaku pasti aman. No. Yang buat kita aman itu Tuhan. Yang buat kita tenang menjalani hidup itu Tuhan. Engkau boleh punya uang banyak Bapak Ibu Saudara.
Tapi kalau hari ini ibarat kantong bocor, kantong bolong, Bapak Ibu Saudara, engkau mau masukkan berapa banyak, keluarnya juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada aja nanti enggak tahu siapa kecelakaan, ada yang sakit, ada ini, akhirnya kantong bocor, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita enggak bisa kalkulasi apapun. Yang menurut pandangan kita mungkin benar, ya enggak ada yang salah dari mengkalkulasi. It's good, very good, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan pernah lupa, taruh Tuhan dalam setiap rencanamu. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia berkenan untuk bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Lewati semuanya, berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi, masalahkah, persoalankah, lewati proses sekalipun dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia pegang kendali kok. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang selanjutnya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau melakukan semuanya ini Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup seri khotbah tentang mengatasi frustasi Bapak Ibu Saudara. 1, jangan andalkan pengertianmu sendiri, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan sombong. Hari ini kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau lakukan Amsal 3 ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca semua ya, supaya konteksnya jelas. Ayat 8 mengatakan, Amsal 3 ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Siapa yang lagi cari kesembuhan hari ini? Melekat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dia sumber kesembuhan, dialah Allah Jehovah Rafa buat setiap kita. Ayat yang ke-10, ini janji lagi buat setiap kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Siapa sih hari ini yang gak pengen hidup sampai berlimpah-limpah? Ini janji Bapak Ibu Saudara. Janji, kita melangkah dengan percaya diri bukan karena uang kita banyak. Tapi ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup setiap kita. Ayat yang ke-16 luar biasa Bapak Ibu Saudara. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Ini masih satu loh Bapak Ibu Saudara di Amsal ketiga yang kita bahas beberapa episode ini Bapak Ibu Saudara. Yuk jalan sama Tuhan, yuk melangkah sama Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya segalanya. Tapi waktu kita punya Tuhan, itu cukup untuk kita melanjutkan hidup kita ke depan. Tetap kuat, tetap semangat, jangan ada yang stres, jangan ada yang frustasi. Engkau masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Episode selanjutnya kita kembali akan bertemu Bapak Ibu Saudara. Saya rindu, yuk share video ini, share saat teduh ini. Saya rindu lebih banyak lagi yang merasakan jamahan Tuhan. Saya rindu lebih banyak lagi yang menerima jawaban doa. Bapak Ibu Saudara, satu sentuhan tangan Bapak Ibu Saudara boleh jadi berkat bagi orang banyak. Hari ini saya juga rindu, berapa banyak engkau rindu untuk didoakan. Taruh di nomor yang ada di bawah ini, tim penggembalaan siap mendoakan engkau. Dan satu hal, kami rindu untuk bisa melihat Bapak Ibu Saudara keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Yuk berkumpul, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dia bertahta di atas pujian setiap kita. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, ini kami. Roh Kudus pimpin kami. Kami tidak bisa kalau Tuhan tidak serta sama kami. Kami mau buang semua ketakutan kami. Kami mau buang semua kekhawatiran kami. Kami mau jalan sama Tuhan. Kami tidak andalkan kekuatan kami tidak andalkan kepintaran kami, kehebatan kami, kesombongan kami. Kami taruh semua di kaki Tuhan. Biar Tuhan beracara penuh atas hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terbaik pasti Tuhan berikan buat setiap kami. Saya rindu melepaskan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah anugerah rahmat, berkat daripada Allah Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi hidupmu. Di seluruh aspek kehidupanmu, Dia menjamin engkau akan selalu punya masa depan bersama dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. See you and God bless you.